Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'budullahi wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubil sahibil bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana kullu mukhtalin fakhura. Man kana mukhtalan fakhura. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mensyirikkan kepadanya sesuatu pun, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Kemudian setelah itu apa? Ada urutannya kita berbuat baik. Lihat di sini. Wazil qurbat, yaitu kerabat terdekat. Kemudian anak-anak yatim. Kemudian kita berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang dekat, tetangga-tetangga yang jauh, teman-teman sejawat, ibnus sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ingat di sini ya. Allah Subhanahu wa taala pertama tegaskan bahwasannya kita wajib berakhlak yang baik kepada Allah dengan menyembah hanya kepadanya, tidak menyekutukan kepada sesuatu pun. Kemudian kita berakhlak yang baik kepada manusia. Yang pertama adalah kedua orang tua, karib kerabat terdekat. Kemudian kita juga berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, teman-teman akrab kita, ibnus sabil, dan hamba sahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di akhir ayat tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pintu kita terjerumus kepada akhlak yang jelek, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada makhluknya, ini karena apa? Perkara sombong dan membanggakan diri. Subhanallah. Hati-hati bagi diri kita. Kita perlu introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk di dalam hati kita masih ada sedikit rasa sombong, rasa ujub, rasa kiber, bahwasannya kita adalah orang yang wow, orang yang luar biasa. Kalau tidak ada saya maka tidak akan demikian. Kalau tidak ada saya maka tidak ada kebaikan ini, tidak ada pengajian, tidak ada dakwah. Subhanallah. Kalau tidak ada saya maka tidak ada kebaikan yang didapat oleh umat manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidaklah masuk surga yang mana seseorang di dalam hatinya masih ada sedikit kesombongan di dalam hatinya. Mithqala dzarrah, sedikit saja. Sebiji zarrah yang kecil saja, setitik rasa sombong, maka tidak akan masuk surga. Karena kesombongan itu adalah menyebabkan kebinasaan. Terjerumusnya manusia ke dalam kesesatan karena kesombongan. Angkuhnya syaitan dan iblis tidak mau mereka meyakini Allah sebagai pencipta mereka, tapi mereka tidak mau menuruti perintah Allah karena kesombongan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pada saat disuruh diperintahkan menyembah untuk tunduk kepada manusia, apa mereka katakan? Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan manusia dari tin, dari tanah. Menurut logika syaitan, api lebih baik daripada tanah. Api bisa membakar tanah. Itu logika mereka. Mereka sombong. Dengan sombong ini mereka mendapatkan kesesatan, tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hati-hati, penyakit
Kibr, sombong ini adalah penyakit yang luar biasa. Walahul kibriya'u lillahi fis samawati wal ard, walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Sesungguhnya al-kibriya, seseorang tidak boleh sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya di sini ditafsirkan adalah keagungan, yang bermakna keagungan yang ada di dalam langit dan bumi itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah boleh seseorang di muka bumi ini yang sombong. Semuanya adalah milik kekuasaan Allah. Apabila seseorang sombong, maka mereka akan menyakiti Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki semuanya adalah Allah, yang menguasai Allah. Kesombongan adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang positif. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Maka visi dan misi yang dilakukan oleh para al-anbiya itu adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada umat manusia agar mereka menyembah kepada Allah dan jauhilah taghut. Sama sebuah misinya, yaitu dalam akhlak kepada Allah. Dan juga akhlak kepada manusia, yang terutama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang ada mungkin orang yang bertanya, percuma mungkin orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang mungkin jenggotan, berjilbab, tapi tidak punya akhlak, akhlaknya jelek, suka marah-marah, suka membodoh-bodohi. Mending seperti orang-orang pada umumnya, ya dia tidak memiliki agama atau agamanya biasa-biasa, tetapi dia jujur, tidak suka mengganggu, tidak suka menyakiti, tidak pernah korupsi, diberikan jabatan dia bisa menunaikan amanah tersebut. Coba kita lihat orang-orang, mereka mengatakan orang-orang Jepang, coba lihat. Mereka kalau disuruh antri tertib. Mereka pada saat disuruh belajar sungguh-sungguh, nggak malas-malasan, rajin, disiplin. Ketemu orang dia berbuat baik, nunduk-nunduk. Jadi apa gunanya kita beragama? Sebelum kita menjawab perkara ini, jawabannya ini adalah syubhat terbesar, fitnah terbesar yang dimiliki oleh kita semua. Karena apa? Karena ini adalah oknum umat Islam. Iya kan? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan syariat Islam ini secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan secara sempurna. Artinya apa? Syariat Islam ini banyak cabang, ya. Di setiap titik itu ada cabang-cabang, yang mana setiap cabang itu syaitan-syaitan selalu menyeru untuk kita terpleset. Mungkin kita sudah lurus agama kita, sudah lurus akidah kita, tauhid kita, menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan kepada Allah. Akan tetapi syaitan selalu membisikkan, subhanallah, engkau sudah luar biasa hebat, engkau sudah memiliki akidah yang kuat, yang kokoh. Maka orang itu tidak ada apa-apanya. Orang itu tidak apa-apanya dibandingmu, dirimu. Maka mereka ada sifat sombong, meremehkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian dengan akhlak-akhlak yang jelek, suka marah, arogan,
dan lain sebagainya. Maka ini adalah karena kita umat Islam yang oknumnya tersebut tidak memahami Islam, tidak masuk ke dalam Islam secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membantah syubhat tersebut sebagaimana firman-Nya, "Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallahi wallahi la yahdil qaumadz zalimin." Apakah orang yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji, orang yang mengurus Masjidil Haram, itu kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta engkau samakan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Sungguh mereka tidaklah sama. Sungguh mereka tidaklah sama. Bayangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik jahiliyah memiliki akhlak yang mulia. Mereka memuliakan tamunya. Pada saat orang-orang ke Masjidil Haram melaksanakan ibadah haji, mereka berikan minuman. Mereka mengurus Masjidil Haram. Perbuatan mulia. Semua orang tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian mereka mengatakan itu adalah sama dengan orang yang beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Tidak. La yastawuna 'indallah. Sungguh mereka tidaklah sama di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kenapa? Kenapa mereka dikatakan zalim? Karena mereka tidak berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang baik. Mereka meyakini Allah pencipta tapi tidak mau menyembah kepada Allah SWT semata. Ini kan akhlak yang zalim. Bayangkan, Allah yang menciptakan, pada saat seseorang memberi, kemudian dia tidak berterima kasih, tapi malah berterima kasih kepada orang lain. Dia tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada yang lain. Dalil tersebut menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrikin yang membanggakan amal-amalnya, amal-amal sosialnya di hadapan Rasulullah, maka turunlah ayat tersebut. Allah membantah argumentasi mereka. Kenapa? Karena masalah akhlak kepada Allah adalah masalah prinsip kita masuk ke dalam surga atau neraka, kekal dan tidak kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari orang-orang musyrik dan ahlul kitab, sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya, dan mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Bayangkan, sejelek-jelek makhluk. Mereka tidak beradab kepada Allah.